Ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat berjumpa bersama kami di channel Sintru. Kali ini kita akan membawakan kisah horor perwira Auri yang dikepung pasukan gaib. Masa perang kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949 tidak hanya menghadirkan beragam kisah heroik. Ternyata tak sedikit kisah-kisah nyeleneh dan bernuansa mistis yang dialami sejumlah petarung Republik, seperti pengalaman Serdadu Angkatan Udara Republik Indonesia di pedalaman Trenggalek, Jawa Timur. Alkisah dikutip dari buku Sang Elang berjudul Serangkai Kisah Perjuangan HAS Hanan Judin di Kancah Revolusi Kemerdekaan RI karya Haril M. Anderson. Pasukan Detasmen Udara Parigi pimpinan Opsir Muda Udara Ketiga Hanan Judin mengalami kejadian misterius di hadang 1000 pasukan gaib. Tempo kejadiannya pada Januari 1949 atau beberapa pekan pasca Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948. Gara-garanya, pasukan Hanan Judin hendak memutus sebuah jembatan tua di lembah Watulimo dengan peledak. Tujuannya demi menghambat laju pergerakan tentara Belanda. Tetapi ternyata dalam beberapa percobaan awal para anak buahnya, peledak yang ditanam tak kunjung meletup, hingga harus kembali untuk melapor pada Hanan Judin di markas. Hanan Judin pun mencoba mendatangi seorang tokoh desa setempat untuk mengetahui apakah memang jembatan itu ada yang melindungi. Ternyata iya. Hanan Judin pun diminta untuk puasa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ingin kerajaan gaib yang melindungi jembatan itu bisa dipindah. Merasa hal itu tak masuk di akal, Hanan Judin memilih mendatangi sendiri jembatan itu bersama beberapa anak buahnya. Perasaan ngeri mulai menghinggapi pasukannya lantaran hari juga sudah beranjak gelap. Suasana kian mencekam dan horor saat melewati hutan Watulimo yang acap disebut warga lokal desa lain sebagai tempat yang angker. "Maaf Dan, sebaiknya kita urungkan rencana malam ini," ucap M. Yahya, salah satu anak buah Hanan Judin. Saat ditanya kenapa, ternyata anak buahnya pada ketakutan. "Kalau kalian takut, kembali saja ke markas. Biar saya sendiri yang pergi ke jembatan," seru Hanan Judin.
Mendengar komandannya berang, anak buahnya tetap mencoba mengikuti Hanan Judin dari belakang. Tapi baru saja mau mengikuti, mereka sudah kabur pontang-panting karena melihat sepasukan besar berbaris menjuruskan bedil penuhnya pada mereka. Hanan Judin sendiri tak sadar sudah ditinggal kabur anak buahnya. Mereka yang begitu gagah pantang mundur sejengkal pun saat meladeni tentara Belanda, anehnya langsung ngacir saat dihadang tentara berseragam militer Jawa kuno yang terkesan gaib. Sementara Hanan Judin yang meneruskan langkahnya baru sadar ia ditinggal sendiri saat dikepung 1000 pasukan misterius itu. Kendati sempat merinding, namun Hanan Judin memberanikan diri berseru kepada pasukan gaib itu setelah sejenak beristighfar. Assalamualaikum. Saya Hanan Judin, Komandan Pertahanan di wilayah Watulimo. Kami bermaksud baik menyelamatkan rakyat dan alam daerah ini dari penjajah Belanda. Bantulah perjuangan kami menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin kalian di pihak kami karena perjuangan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Sejak zaman Sultan Agung Raja Mataram, kami hanya melanjutkan cita-cita beliau. Saya meminta kalian memaklumi kami memutus jembatan penghubung desa ini demi keselamatan rakyat Watulimo. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Tak lama setelah seruan itu, pasukan gaib tersebut sekonyong-konyong hilang. Esoknya, anak buah Hanan Judin melanjutkan upaya peledakan jembatan. Uniknya, dalam percobaan pertama, bom yang dirakit dan ditanam meledak dan langsung merobohkan jembatan tua tersebut. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.